Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan tetap semangat ya. Tetap semangat ya, karena belajar itu ibadah. Nah, anak-anak, sebelum Ustadz masuk ke pembelajarannya, Ustadz sebenarnya pengen ngajak kalian untuk bermain. Ustadz punya icebreaker. Salah satunya menebak tanggal lahir kalian ya, karena posisinya seperti ini, Ustadz tidak bisa langsung tatap muka dengan kalian, jadi mungkin lain waktu atau mungkin bisa nanti video call atau di yang lain waktu ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, kita baca bismillah dan salawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita masuk ke tema 2, selalu berhemat energi ya. Baik, kita kemarin sudah berbicara tentang energi. Nah, jadi energi ini ya, energi ini sifatnya apa kemarin? Iya, sifatnya adalah kekal ya. Jadi energi ini bersifat kekal, yaitu energi ini itu tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dihancurkan, hanya bisa diubah ke dalam bentuk energi yang lain ya, itu. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang sumber energi yang sudah Ustadz rangkumkan. Ada Ustadz tuliskan kemarin ada 10 macam-macam sumber energi ya, masih ingat ya? Nah, itu. Kemudian kita juga sudah belajar tentang manfaat energi. Sepakat ya bahwa kita semuanya telah memanfaatkan energi, telah menggunakan energi. Kita sudah merasakan begitu banyak manfaat dari energi ya. Itu. Kemudian kita selanjutnya kita akan belajar tentang energi alternatif ya. Energi alternatif ya. Alternatif apa? Alternatif pengganti ya. Jadi ada energi itu yang bisa habis ya, sumbernya ini bisa habis ya, makanya kita harus berhemat menggunakannya dengan bijak ya. Nah, kalau habis bagaimana? Maka kita memerlukan namanya pengganti energi alternatif ya. Baik, kita review sedikit tentang macam-macam sumber energi kemarin. Nah, ini ya, ada 10 yang Ustadz rangkumkan kemarin. Matahari, air, angin, listrik, panas bumi, minyak bumi, kemudian bahan bakar bio, batu bara, baterai, dan gelombang laut. Nah, ini ya, ada yang bisa digunakan sebagai energi alternatif ya. Nah, mana saja? Matahari, air, angin, kemudian panas bumi, kemudian bahan bakar bio, dan gelombang laut ya. Nah, energi alternatif ini ya, energi alternatif ini adalah energi yang jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak dan ramah lingkungan. Itu dikatakan sebagai sumber kriteria dari energi alternatif ya. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya ya, karena semua makhluk hidup itu memerlukan energi ya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, contohnya matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Nah, itu ya. Nah, kalau kita buat peta, ini ya, diagram, maka seperti ini ya. Yang pertama, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi ya. Nah, itu. Kemudian tadi angin ya, ini bisa dimanfaatkan kalau nelayan tradisional itu berangkat dan pulangnya itu menggunakan energi angin ya. Angin memanfaatkan energi angin apa?
angin darat dan angin laut ya. Nanti silakan dibaca di bukunya ada ya. Kemudian energi air ya. Ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air menggunakan kincir air ya. Kemudian gelombang laut atau gelombang air laut ini juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya. Kemudian energi panas bumi atau geothermal itu juga bisa digunakan sebagai pembangkit listrik ya. Kemudian bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini ya itu nanti banyak macamnya ya, diolah itu sebagai pengganti solar ya, pengganti bensin. Tahu nggak solar dan bensin itu dari mana? Iya ya, bensin dan solar itu terbentuk dari makhluk hidup yang mati terpendam di bumi dan terpendam di bumi berjuta-juta tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan bahan bakar bensin, solar dan yang lainnya ya, minyak bumi ini dengan baik, maka akan cepat habis. Nah, maka perlu ada energi alternatif, yaitu bahan bakar bio. Batu bara itu juga bisa habis. Tahu nggak batu bara dari mana? Ya, batu bara itu terbentuk dari pohon yang tertimbun di tanah berjuta-juta tahun yang lalu ya. Nah, itulah batu bara ya, maka bisa habis ya. Karena apa? Proses pembentukannya itu lama ya, membutuhkan waktu yang lama. Maka nah, ini ada yang tahu ini apa? Ini adalah buah dari pohon jarak ya. Nah, itu. Ini juga bisa diolah menjadi bahan bakar bio nanti ya. Nah, singkong ini juga diolah menjadi bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio nanti ada namanya bioetanol, biofuel ya, dan biomasa ya. Dan masih ada beberapa lagi bahan bakar bio yang lainnya. Nah, ini untuk percobaannya. Untuk percobaannya ya, ini tidak perlu kalian lakukan ya, tapi boleh kalau kalian mau, silahkan dicoba. Di buku paket kalian sudah ada ya. Ustadz sudah pernah nyoba juga. Ini jadi bisa menggunakan kentang ya atau jeruk ya. Itu untuk menghasilkan energi, menyalakan lampu LED ya, lampu yang kecil. Nah, itu bisa sebagai energi alternatif ya. Nah, mungkin kalian pernah juga melihat berita atau mendengar berita ada anak yang menghasilkan listrik dari pohon kedondong ya, dari pohon kedondong. Nah, untuk prakteknya ya, nanti Ustadz akan yang praktekkan menunjukkan energi alternatif dari mana Ustadz? Dari matahari ya. Jadi dari matahari ini bisa diolah menjadi energi listrik. Menggunakan apa? Tahu? Nah, ini sudah siapkan alatnya ya. Nah, ini dia alatnya. Nah, ini namanya panel surya. Mungkin kalian sudah pernah di alat-alat center ya, center emergency ada alat seperti ini, ada seperti ini. Nah, itu namanya panel surya. Ini nanti ketika dikenakan atau diarahkan ke cahaya sinar matahari, maka bisa menghasilkan listrik, bisa menyalakan lampu, bisa menjadi kipas ya, memutar dinamo. Nah, gimana Ustaz? Nanti silakan dilihat ya. Jadi energi dari matahari diubah untuk menggerakkan dinamo, diubah menjadi cahaya ya nanti. Nah, kemudian ada lagi ya. Nah, ini. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Ini nanti saja ya di unboxing. Ini namanya senter pompa ya. Jadi kita gerakkan nanti dari gerak menjadi cahaya ya, itu. Baik. Selanjutnya itu saja dulu ya. Ini tadi sudah. Habis ini saya akan tunjukkan videonya, percobaannya. Itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan
baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Baik, langsung saja kita praktekkan ya. Ini ada dua panel surya. Ya, yang ini panel surya USB dan ini kabel panjang. Ya. Nah, kemudian nanti saja kita praktekkan. Kemudian untuk membuktikan energi dari panel surya ini sudah saya siapkan lampu USB, dua lampu USB ini, yang satu kabel panjang, yang satu stick ya, dan kipas USB. Baik, langsung kita praktekkan. Kita pasang dulu alat-alatnya. Setelah terpasang seperti ini, mari kita dekatkan ke cahaya matahari ya. Nah, dekat dan tuh lampunya menyala ya. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya menyala. Nah, masa ya panas-panas Ustaz ininya mainnya. Nah, oke, kita ganti yang panel surya yang kabel panjang. Biar nggak panas-panas, menggunakan panel surya yang kabelnya panjang aja ya, sambil bisa berteduh. Sudah terpasang seperti ini ya, ada kelihatan kan ya, kalau mungkin ini sedikit menyala. Kita arahkan ke panas matahari. Oh, kita lihat. Nah, kelihatan kan ya kalau menyala. Tuh. Oke, sudah menyala. Kita cari yang tempat yang lebih teduh lagi ya. Bentar. Nah, ini ya, lihat menyala ya. Oke, itu panel suryanya. Oke, semakin terkena sinar matahari semakin banyak, maka lampunya akan semakin menyala terang. Kita ganti dengan kipas USB. Baik, kipas USB nya sudah saya siapkan. Kita tancapkan dulu. Wah, nyala ya, berputar. Nah, tanpa perlu baterai ya. Nah, sambil kipas-kipas ya, sambil kita kipas-kipas. Oke, sudah. Ustadz masak makainya di siang hari, harus ini siang-siang. Nah, ini bisa kita ganti ke power bank ya. Power bank nanti untuk kita cas waktu siang, dicas. Power banknya digunakan untuk waktu malam. Kita ganti dengan lampu yang menggunakan saklar ya, ada saklarnya. Loh, tidak menyala, lalu tekan. Nah, nanti kan, nah bisa gitu ya. Ini kabelnya panjang. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut dengan unboxing alat ini ya. Oke. Nah, ini alatnya ya. Ini adalah senter pompa ya. Senter pompa. Tanpa baterai kita bisa menggunakannya. Nah, ya. Kita bisa pompa seperti ini. Pompa. Itu saja. Terima kasih. Nah, itu tadi percobaannya ya. Sekarang tugas kalian mengerjakan buku pendalaman. Halamannya sesuai yang Ustadz tuliskan di Google Classroom. Itu saja. Selamat mengerjakan.